udah pos 4 kan udah kelar tuh. Jadi pos 5 sampai pos 8 besok lagi bang, pas malam Jumat bang. Saya tanya dong, lu ngeliat ada orang anak pramuka nggak sih di situ? Dia bilang nggak ada. Tuh, wah kayaknya gaib lagi saya bilang tuh. Jadi dia kayak diskusi. Nah pas saya liatin gini aja, katanya pas yang di samping sana itu kepala langsung berdarah semua bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke nih sob, kali ini gua sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita ketika sedang orientasi gabungan di daerah Bogor. Tahun 2019 menjadi tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh Rangga. Kegiatan sekolah yang diikutinya di salah satu lokasi di Bogor justru berubah menjadi petaka bagi puluhan siswa. Awalnya, Rangga mengira apa yang terjadi malam itu hanyalah halusinasi semata. Namun ternyata, kejadian tersebut benar-benar nyata. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi selama 4 hari 3 malam itu? Dan seberapa menyeramkan tempat yang menjadi lokasi ospek para siswa tersebut. Penasaran dengan siapa narasumbernya dan bagaimana ceritanya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam. Malam bang. Rangga. Iya bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rangga, sekarang kesibukannya lagi apa? Ya untuk saat ini kesibukannya ya bantu orang tua aja sih bang. Bantu-bantu orang tua? Iya. Oke. Rangga, kejadian ini di tahun berapa kalau boleh tahu? 2019. 2019? Iya. Pada saat itu lu masih sekolah? Masih sekolah saya. Kelas 2. Kelas 2? 2 SMK. Oke. Nah, lu kan ngalamin beberapa kejadian ketika sedang orientasi gabungan nih sama beberapa siswa. Iya. Nah, kejadian itu ini yang pertama kali yang lu alamin atau gimana? Enggak sih bang, saya sebenarnya banyak mengalami kejadian yang lainnya sih. Oke, tapi lu nyangka nggak sih lu bakal ngalamin beberapa kejadian di tempat ini? Sebenarnya saya nggak nyangka bang awal-awal mah. Pas saya jalanin selama di situ, ya ada aja hal yang janggal aja bang gitu. Oke, hingga akhirnya ada salah satu siswa yang kesurupan. Surupan ya, pas sudah mau pulang tuh. Oke, mungkin ditahan dulu nih bang untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Rangga, seseram apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-klik tombol hype-nya, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Rangga, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita. Jadi awal ceritanya pada tahun 2019, yang dimana saya masih sekolah kelas 2 SMK. Sekolahnya itu di salah satu daerah Jakarta Utara. Oke. Jadi pas di situ sekolah itu ada ngadain acara orientasi gabungan eskul. Oh, eskul. Yang dimana itu yang dihadiri sama kelas 1 SMK sama kelas 2 doang. Karena kelas 3-nya kan fokus ujian. Oh, oke. Nah, di sini gua eskulnya Royce, Bang. Dan situ beberapa eskul tuh pada ikut kayak Paskib, Pramuka, PMR. Beberapa yang lain juga lah gabungan lah, eskul-eskul yang lain gabungan. Oh, oke. Jadi pas kita itu acara udah dari jauh-jauh hari kasih tahu guru tuh dari grup kan. Jadi pas hari Senin malamnya saya prepare bang. Prepare kayak persiapan buat nanti pergi orientasi gabungan kan. Saya prepare pas paginya itu baru tuh saya dianterin ke sekolah sama orang tua. Nah di mana situ ada mobil bis 3 biji mobil bis. Nah jadi kita naik bisa kita masing-masing aja, yang penting kita tertib. Nah pas kita udah tertib dari mobil, nah jadi kita berdoa dulu tuh sebelum jalan kan biar kita selamat.
Kita berdoa sampai jalan, baru kita berjalan tuh menuju lokasi yang tempat kita tempatin nih, orientasi gabungan kita itu di salah satu daerah Bogor. Oh, oke. Kita berangkat itu pagi pukul jam 8. Oh, oke. Kita berangkat sampai perjalanan itu aman-aman aja sih, kayak ya udahlah kita kayak biasanya aja ngobrol. Ada juga kan teman-teman saya kayak bawa gitar gitu, pada nyanyi-nyanyi. Jadi pas kita sampai lokasi itu jalanannya kayak ini bang, kayak naik turun jalanannya tuh lokasinya. Dan di mana pas perjalanan itu mobil tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Nah di situ saya nggak tahu nih apa posisi mobil ini mati kenapa. Bis yang mana nih? Bis yang saya tempatin tuh, bis yang pertama. Oke. Nah saya tempatin mati. Nah sedangkan yang lain itu udah jalan duluan kan. Jadi mati. Nah mau nggak mau dong yang ada di dalam bis itu pada turun bang. Jadi kita dorong bang. Dorong mobil itu sampai nyala. Pas sudah nyala kita naik lagi tuh. Pas tanjakan itu nggak kuat bang mobil bang, kayak ngeden nggak mau naik. Jadi kita otomatis turun lagi sampai dorong sampai ke atas tuh. Jalanannya ekstrim lah kalau menurut saya. Iya. Pas sudah jalan, jadi salah satu tempat yang orientasi gabungan ini, jadi dia di atas bang, kayak di bukit. Nah jadi kita lewatin air terjun tuh di situ tuh. Emang lokasi sih menurut saya bagus di situ. Pas kita udah sampai, mobil masuk lah ke dalam yang tempat ini, tujuan kita nih orientasi gabungan. Parkir lah satu. Nah jadi di situ saya baru pertama turun dari mobil itu kayak disambut sama itu yang penjaga situnya, tempat yang orientasi gabungan ini kan. Jadi pas saya diarahin sama dia ke arah lapangan bang, jadi kita ngumpul dulu nih per eskul nih di lapangan, dikasih tahu kan, dikasih aba-aba tuh sama guru saya. Pas kasih tahu baru kalau tendanya itu jadi kayak modelnya tangga bang, ada yang di bawah terus atas lagi di atas gitu. Dia kayak nanjak tendanya, tidur di tenda kita. Per eskul dia tidur tenda. Nah, di mana eskul Rois itu kebagian paling atas tendanya bang. Paling tinggi dong. Paling tinggi saya. Posisi itu emang menurut saya lokasinya emang bener-bener kayak di atas bukit, banyak pepohonan lah. Nggak ada rumah warga, nggak ada bang di situ. Jadi di bawah. Jadi benar-benar di atas tempatnya. Pas sudah kita dikasih tahu kan briefing. Nah lokasinya saya dikasih tahu nih kalau yang mau berenang di sini nanti ya lokasinya diunjukin. Terus ada ayunan, ada lapangan bola, ada aula. Terus di sana juga kalau misalnya ada yang mau ke toilet ada dikasih tahu di sini ya kan. Jadi kita karena bawa barang banyak, kita ya udahlah suruh naruh barang-barang dulu nih ke tenda. Jadi kita dipanggil kan ya eskul Rois kelompok A ini, saya disebutin tuh. Udah tuh saya jadi per kelompok itu dalam tenda 5 orang. Saya menuju nih bang ke tenda saya kan, karena udah dikasih aba-aba kan. Jadi saya bawa gombolan tuh kayak tentengan. Saya naik ke atas tuh, itu bener-bener kayak kita nanjak bang, kayak jalannya udah gitu kayak rusak, kayak bebatuan jalanannya, pepohonan gitu. Saya nanjak, nah tenda saya yang di tempat pertama nih, saya masukkan itu tendanya kalau menurut saya kayak, mohon maaf mah ini mah ya kayak nggak layak aja gitu, maksudnya kayak compang-camping itu bang, udah pada sobek apa kotor di situ tuh. Itulah saya namanya ada acara, jadi saya nikmatin aja udah kan di situ. Pas hari pertama tuh hari Selasa siang saya nyampe, saya udah prepare, saya taruhin semuanya. Lalu saya ngobrol bentaran sama teman kan, ini tempatnya bagus juga nih, teman-teman sempat foto dulu foto di situ. Itu nggak lama ini guru pakai kayak sound mic itu tuh. Jadi semua eskul itu suruh turun ke lapangan karena ada acara makan siang kan. Nah ya udah tuh saya turun tuh rame-rame jalan, itu masih belum ada kejadian aneh bang situ bang, masih ya udahlah menurut saya tempatnya mudah-mudahan aja aman gitu kan. Saya turun, jadi kita makan siang itu kayak berbaris tuh, kita ganti-gantian baris, kayak ngambil piring kayak orang kondangan lah modelnya lah. Kita makan, nah saya sama teman saya selalu berdua nih di ayunan makan tuh, saya tuh sembari main aja saya makan, enak juga pemandangannya kan. Kelama ya udahlah kita ke tenda lagi karena kan bener capek bang ya. Jadi kegiatan hari saya pertama nyampe itu belum ada kegiatan bang, masih free. Setelah lah mau ada yang foto-foto, berenang atau main bola,
Udah itu terserah. Kita udah kelar makan, kita naik ke tenda nih. Saya istirahat bang kan, karena bener capek. Gak lama pas saya tidur itu, udah lah mau maghrib, dibangunin bang. Dibangunin sama para kakak pembinanya tuh kan. Setiap eskul itu ada pembinanya masing-masing kan. Saya dibangunin sama pembina saya. Bangun deh, udah mau maghrib. Persiapan sholat maghrib pak. Nah udah tuh saya persiapan tuh, yaudah kak bentar kak. Jadi saya bawa pakaian bersih tuh. Saya mau ke toilet kan. Yang dimana anehnya kirain saya itu, temen saya udah duluan masuk ke kamar mandi bang, anehnya. Pas saya turun ke kamar mandi kan, mau ngantri nih, mau mandi bersih-bersih kan pas mau maghrib. Kirain saya, temen saya udah duluan ke kamar mandi, saya nungguin kan, jadinya gantian tuh toilet tuh. Saya nunggu di situ, diem aja duduk kan. Ini anak lama banget gak keluar-keluar. Suara mandi memang ada ser. Ada suaranya bang di situ. Saya mikirnya, ini teman saya mandi kan, ya udahlah. Saya diem aja. Kok lama banget sampai udah lewat azan. Saya ketok-ketok kan, itu nggak ada orang. Nggak ada orang bang. Kirain saya itu teman saya. Saya situ kaget bang. Astagfirullahaladzim, saya penyebut. Saya benar-benar takut bang situ bang. Ya udahlah mau gimana kan. Itu tuh saya lanjut tuh bang. Udah mandi aja, buru-buru saya bang mandi bang. Pakaian lelap. Baru tuh saya ke aula. Nah ternyata teman saya yang mandi itu ada di aula udah duluan. Sempat lu tanya nggak? Saya tanya, lu tadi mandi lama amat sih? Apaan sih orang gue dari di sini katanya. Lah, gue ngeliat lu di toilet ngapain lama bener? Pas gue buka nggak ada. Apa katanya lu ngantuk ya, orang gue aja di sini dari tadi. Tuh, saya telat sampai sholat maghrib telat gara-gara nungguin itu. Nggak taunya bukan teman saya. Pas maghrib tuh udah tuh saya sholat bang. Jadi saya nyusul kan sholat. Nah, habis itu kita zikiran sampai isya. Jadi kalau setiap pre-school mah beda-beda bang. Jadi kalau saya kan emang rois, jadi lebih kayak ke agama bang. Ini acaranya. Kalau sekolah yang ini tuh, jadi udah punya tempat masing-masing dia kemana. Saya nggak paham lah kalau itu ya. Saya fokus ke ekskul saya aja gitu rohis. Zikiran tuh saya tuh. Pas nggak lama isya kan deket tau waktunya isya. Pas isya baru kita sholat isya lagi. Habis sholat isya kita makan bang. Makan malam kan. Udah tuh kita kayak udah makan malam biasa kita ngobrol lah, main bercanda. Nah teman saya main gitar tuh, udah gak lama suruh kakak pimpinannya udah naik tidur istirahat soalnya besok hari Rabu ini mulai kegiatan. Takutnya capek kan, ada yang sakit apa. Jadi di tenda saya ini teman saya ini berlima nih kelompok saya itu pada badung bang, maksudnya nggak dengerin apa kata pembina. Jadi dia main kayak suruh tidur tuh kita ngelayap gitu, muter kemana? Jelajahin tempat situ bang. Saya tuh situ tuh pas malamnya tuh. Jadi kan udah pada tidur, jadi saya sepik-sepik tidur doang tuh sama temen kan berlima. Udah di tenda sembari nyemil. Nah pas udah jam berapa saya kurang lebih jam 12 atau jam 11 saya nggak tidur bang. Nah kata temen saya, iseng yuk coba yuk kita muter-muterin wilayah ini yuk. Siapa tahu ada yang seru kan kata gitu. Saya diem aja di situ, nggak ngomong-ngomong kan, diem aja. Baru tuh jadi kita ngintip dulu nih. Pertanyaan udah pada tidur belum ya? Kan tiap malam kali pembinanya keliling bang, center-centerin. Anak belum tidur digedor sama dia tuh. Saya kan, iya, gedor. Udah pura-pura tidur kayak gini, ngintip lagi. Baru udah meleng, satu-satu keluar. Jadi pada pakai sarung ngumpet saya kayak gini semua. Kayak maling bang, ngumpet kayak gini nih. Saya jalan nih, kamu satu-satu duluan dorong atau duluan kan. Baru tuh saya ke atas bang. Muter-muterin, enak juga teman. Jadi jalannya cuman kayak berbaris bang, nggak lega jalanannya. Kita nggak lega di situ tuh, jalannya kayak setapak doang. Lalu tuh saya muter-muter, itu masih biasa sih nggak ada. Nah, cobalah kita ke bawah coba ke daerah kolam berenang nih, seru kayaknya kita nih. Apa berenang aja kali malam-malam katanya ya kan. Kata saya lu penyakit aja, lu domelin lu kata saya kan. Udah kita coba ke ayunan. Saya diem bang, jadi kita turun lagi bang ke bawah. Nah, sedangkan di bawah itu kan dekat lapangan itu kamar guru-guru sama pembina. Nah, saya situ mikir gimana caranya bisa ngelewatinnya. Intinya coba lu lihat dulu, lu cek apa ada orang apa enggak yang bangun. Kan ngintip tuh di jendela tuh kayak gini. Gak apa pada tidur bang. Udah salah satu lari lagi. Turun ke bawah tuh. Kolam berenang sebelah kanan. Kita di ayunan aja tuh udah. Anehnya pas itu saya gini, lu itu siapa sih malam-malam yang jemur baju? Jemur baju? Iya kan jemur baju bang. Di mana? Di dekat kolam renang itu.
kayak ada yang jemur baju, siapa sih ini malam-malam? Jadi kayak bayangan putih, kayak kain putih bang, kayak kena angin gitu. Nah saya bilang, itu kayak ada yang jemur baju sih malam. Saya tanya kan, lu ngeliat ada yang jemur baju sih? Jadi pada nggak ada bang, apa sih lu gila ya? Gitu saya. Saya ngeliatin, lah itu kayak ngawel-ngawel gini bang. Lu doang yang lihat. Iya, pas saya lagi di ayunan lagi santai gini kan. Baru kayak ngawel-ngawel aja. Pas dilihat, ketawa bang. Pas ketawa baru anak-anak pada kedenger tuh. Pada lari tuh. Ketawa kuntilanak. Baru bang itu yang sarung taruh sini, sendal ambil, lari langsung. Itu udah malam banget bang. Parah, ada lucunya, ada seremnya bang. Lari saya bang, lari bener. Udah bodo amat lah, kayak pembina tahu juga bodo amat udah. Saya lari ke tenda langsung, buru pada duduk tenda sobek, hampir aja. Parah sekali, saking panik bang. Gara-gara itu lagi pada ngeyel anak-anak ya kan. Iya. Baru tuh pembina ngomongin nih, siapa itu yang belum tidur? Siapa yang belum tidur? Katanya. Sampai diumumin. Iya. Siapa itu yang belum tidur? Baru tuh, lu sih ada lagi, tenda sampai sobek, sampai pakai sarung tuh apa jadinya? Dulu tidur gini, tidur. Baru subuh dibangunin subuh. Udah tidur situ tidur bang. Tidur subuh lah, sholat kita. Ayo sholat, turun. Anak-anak yang pada seger ya, mati kita lagi semua nih. Iya. Berapa kali dipanggil pembina? Itu di tenda saya 5 orang itu teman saya tuh. Ada 3 kali bolak-balik pembina. Bangun sholat. Iya kak, duluan. Udah kita tidur lagi tuh. Nggak lama sampai 3 kali. Pas kita turun, anak-anak udah pada main aja di bawah. Kita nggak baru sholat subuh. Ini telat bang, gara-gara itu malam begadang. Iya. Udah tuh kita pagi, dimulai hari Rebo tuh makan pagi. Kan karena kita setiap makan pagi itu udah ada yang nyiapin. Pokoknya pagi, siang, malam itu sama yang penjaga situnya udah ada dimasakin bang. Jadi kita terima beres gitu. Kita makan lah. Gak lama, ntar habis makan diumumin pakai toa gitu. Ntar school royce gitu. School royce jangan lupa kaula pakai peci, sarung semuanya rapi. Iya pak. Anak-anak pada ngeliat, iya pak. Udah tuh, makan buru-buru kan. Pokoknya kelompok saya doang yang paling bengal pak. Bang, pak kan mau jadinya. Pokoknya kelompok saya doang bang yang paling bengal. 5 orang ini nih di tenda nih. Udah sobek ini tenda gara-gara anak-anak ya kan. Baru kita terakhiran bang, datang kaula. Itu kan di Ros itu sekolah ada yang cewek, ada yang cowok bang. Jadi gabung, jadi dipisah, cewek belakang nih, cowok depan nih. Oke. Jadi ada gurunya tuh jelasnya. Saya terlambat bang, itu berlima bang. Suruh ke atas malah berban aja kayak gini aja. Anak-anak udah pada siap, nungguin kita doang bang berlima. Baru pas datang, assalamualaikum, nunduk kayak gini. Baru, ngapain kamu sapi nyuruh duduk? Digituin kan. Dia masih kayak gini aja. Gimana ini tuh? Dihukum saya. Udah kamu ambil Al-Quran, kamu hafalan. Berdiri sampai selesai ini tauziah. Lumayan bang, pegel berdiri hafalan saya. Berdiri tuh. Pas nggak lama, itu kurang lebih tauziah 1,5 jam pas 1 jam lah kita dengerin. Nah, saya hafalan aja bang. Hafalan surat-surat pendek. Surat pendek saya juz 30 tuh. Oke. Hafalan saya. Pas sudah kelar lah, lama udah kelar tuh. Jadi yang anak-anak Ros yang lainnya nggak telat, udah sono. Setelah lah mau ngapain aja gitu. Jadi persiapan nanti lagi gitu, ada kegiatan lagi. Nah, saya nih yang berlima nih hafalan. Siapa yang udah hafal cepet maju duluan katanya. Duluan. Bagi pada nggak mau, duluan. Udah, namanya saya udah hafal kan, saya hafal duluan tuh. Ya kamu, Rangga, maju duduk. Saya tanya, kamu kenapa? Kan disuruh turun, kenapa kamu datang telat? Iya pak, malam saya nggak tidur pak. Siapa suruh nggak tidur? Saya udah ngasih tahu tidur, kata kakak pembinaannya kan. Baru tuh ya udahlah, saya hafalin aja, baca, udah, Rangga sono keluar. Maksudnya udah kelar saya hafalan. Temen saya berempat, saya nungguin di depan ya. Kayak gini lama amat sih bocah-bocah ini ya. Nggak lama, udah tuh satu persatu teman saya keluar. Pada seneng ya kan. Saya ngeliatin nih, menurut saya eskul Ros itu lebih enak bang, kebanyakan nyantainya dibandingkan eskul yang lain. Beneran bang, jadi agenda saya itu nggak banyak banget bang, cuman kayak ngaji, sholat, zikiran, dengerin tauziah, sama apalan deh itu doang. Kalau yang lain itu bener-bener padat bang. Bahkan ada juga setiap eskul itu kayak dari pagi sampai siang sampai malam lagi bang. Nah kalau saya lebih nyantai, jadi setelah kegiatan saya kelar nih eskul ya,
Royce, udah nih saya ngeliatin anak-anak pramuka lah, PMR, saya liatin gitu. Tapi saya tetap kalau kemana-mana harus bawa Al-Quran, bawa mushaf, buat apalan saya pegang gini. Saya liatin gini anak pramuka, blok-blokan mukanya ya kan, gini-gini kayak iya kayak TNI kayak gini. Saya tawain aja, saya lemparin batu aja, mampus lo kata saya. Udah, orang saya yang lebih santai bang, Eskul Royce dibanding yang lain berat kan. Sholat lah, kita sholat siang tuh. Udah nggak lama sholat siang, kita sholat zuhur kan. Sholat biasa kita namanya habis itu kan kita harus ganti baju bang. Kita balik lagi ke tenda. Pokoknya saya dari pertama berangkat sampai pulang kelar acara berlima mulu bang itu bang. Iya, udah. Saya pas sholat zuhur kita rapi-rapi mandi lah ya kan biar nggak bau. Tumben nih barisan saya yang kelompok teman saya ini paling depan duduk kok. Baru pembinanya sama gurunya. Tumben nih si Rangga rombongannya paling depan. Biasa telat. Saya diem aja, ya Pak, namanya anak rajin, saya gituin aja kan. Saya suruh komat bang ya kan. Suruh komat, kan udah ada yang nanya, kamu komat. Pak, teman saya sih Pak, udah kamu komat. Saya komat aja kan. Udah tuh, saya langsung mundur kan, karena imam. Saya sholat, udah kelar, jikiran tuh saya jikiran sampai kurang lebih jam 2 saya jikiran bang, wiritan gitu ya kan. Wiritan, baru makan siang bang. Kita Eskul Royce tuh, terakhir tuh gara-gara jikiran itu kan, wiritan. Jadi yang lain udah pada makan. Kita makan siang, udah makan, baru kita udahlah santai dulu nih. Kan kita setiap masing-masing tuh disuruh bawa snack bang, bawa snack, iya. Kita jadi ke tenda tuh bang, habis makan kan, teman saya ada yang nyemil kan namanya, ada yang kurang, ada yang kenyang ya kan makan kan. Itu saya nyemil aja di atas sembari tenda, kakinya di atas ya kan, sembari nyemil ngobrol. Seru sih tempatnya ya, tapi aneh aja kenapa kita diketahui nama kuntilanak ya katanya. Saya gini aja, ya lu mikir aja setengah malam udah gitu, lu di ayun-ayunan ngapain? Gituin kan. Lu sih nggak percaya kan, gue bilang itu kayak ada jemuran, lu nggak percaya. Dia bilang, gue ngeliat katanya. Pas diketahuin baru tuh sadar ya. Selang kita ngobrol nggak kerasa bang, waktu udah mau asar bang. Kita udah lanjutin lah rutinitas kita lah, kewajiban kita tuh sholat. Baru pas malamnya kita tetap tuh melaksanakan makan lah, kegiatan kita main lah situ bang. Habis maghrib, habis isya, sholat dulu baru kita main tuh. Main kita ngeliatin anak-anak pramuka bang di lapangan, jadi bikin kayak api unggun. Saya ngeliatin nih dari atas nih bang. Anak-anak yang lain pada sekolah pada berat-berat bang. Nah Royce tuh kebanyakan nyantai, duduk-duduk gini aja. Di sana silat nih, di sini pramuka. Saya ngeliat api unggun. Nah di mana itu disilat pasien bang, kayak sama kakak pembinanya. Latihannya parah sekali gitu, kayak mau ngedapetin sabuk. Dapetnya kan kalau itu kan dapet sabuk bang. Disuruh nyebur apa lah, parah. Blok-blokan. Makanya tuh saya turun coba saya ketawain. Saya diomelin pembinanya. Ngapain kamu ke eskul sini? Eskul kamu di mana? Roy, saya mah ngaji terus. Nggak kayak kalian disiksa, digituin. Baru, baik saya langsung gitu aja. Ke tenda. Udah saya tidur lah. Karena kan jerit malam bang, udah mau jerit malam bang, persiapan. Saya tidur lah kali ini saya tidur bang, bener bang. Soalnya kan saya takut gara-gara kemarin tuh. Tidur, gak lama kakak pembina pakai toa kaget. Ayo anak-anak, Royce bangun, ini jerit malam ini. Persiapan, saya kalau jerit malam itu pada bos center bang. Bos center. Saya mata masih gini ya, mata saya aduh. Udah mau gak mau turun tuh, saya pakai tisu itu aja lah mukanya ya kan. Biar gak kelihatan jelek gitu. Pakai tisu itu. Iya benar berganteng dikit ya. Iya, pakai tisu itu aja lah. Udah tuh. Saya turun bos lampe. Rangga, kamu mana? Kelompok ah? Ini Pak, saya berlima. Yaudah, sini. Yang lain kelompok pada sini tuh. Jadi kelompok saya terakhir bang, jalannya bang. Nah kelompok yang anak lain dulu nih. Yang anak Royce kan ada berbagai kelompok, ada 4 kayak itu. 1, 2, 3, 4. Nah saya yang ke sini. Yang pertama, kedua udah pada jalan, ketiga udah tuh. Nah saya tuh terakhir tuh. Pada ditutupin mata kayak gini-gini aja. Pokoknya kayak kereta ya, kayak gitu. Kayak kereta, pegang-pegangan gitu. Oh ini saya pegang tuh. Center sembari pegang gini kan, merem saya jadinya. Saya nggak tahu ini jalan, saya nendang batu, petar. Dan namanya batu tutup bang, nggak kelihatan. Iya, udah dapet door prize itu kali. Iya, nendang batu, bonggol kayak kaki sini. Pas udah sampai itu mau pos 1 dilepas tuh, lepas baru tuh saya kantongin aja. Nih, ntar di sini kita ke pos 1 dulu kata kakak pembinanya kan. Kita ke pos 1.
Udah ke pos 1 baru jadi pas kita jalan tuh udah masih aman aja bang, jalan aja situ pos 1. Pos 1 itu jadi kita tata cara ngambil wudu. Oke. Tata cara ngambil wudu sama baca niat. Jadi itu pengambilan nilai itu bang. Kita nggak boleh bercanda bang. Serius nih? Iya, justru saya nggak mau dia bercanda, diem aja gini, diem aja kan. Nah di mana sih ada keran kan, keran jadi di sini kayak ada kolam bang, kayak macam kolam ikan lah. Saya itu kurang jelas namanya malam ya. Sini center nih, kolam ikan tuh. Jadi saya paling belakang, saya mah biasa paling belakang aja tuh. Temen saya tuh bercanda aja, domelin kan. Bilang bercanda kamu nih ya. Serius coba, serius tuh diem aja. Udah kelar. Nah giliran saya nih bang. Dan saya ngambil wudhu kan, saya baca niat, ini wudhu. Temen-temen saya pada bercanda, dorong saya kan. Dorong saya tuh lagi ngambil nilai ya. Sama kakak pembinanya sampai ketawa. Ih, parah bener, kelakuannya bengal bener. Saya wudhu, baru. Yaudah, Rangga mundur. Saya dikasih nilai tuh. Nggak dikasih tau, gini nama dia. Saya Nah, saya diam. Saya mesti nyenter. Nah, pas di mana di situ, mata saya tahu nggak bener bang. Maksudnya kayak gimana ya? Saya kayak aneh aja bang. Tiba-tiba kayak kok di depan saya kan kayak ada kolam tuh. Nah itu kayak ada anak kecil jongkok bang. Kolam tempat wudhu? Kolam yang dekat samping wudhu itu kan ada kayak kolam ikan tuh. Jadi di situ dia kayak jongkok. Kayak ngeliatin ikan gini bang. Kayak main-mainin. Itu kayak anak kecil bang. Pokoknya saya ngeliat itu anak kecil. Tapi dia hitam semua. Tapi nggak ngeliatin mukanya bang. Tapi jelas lu lihat? Jelas. Makanya saya kayak gini-gini mata. Kayak gini-giniin. Bener gak sih ini? Di situ saya diem aja bang. Nggak pernah saya ngasih tahu semenjak yang di apa tuh ayunan itu. Parap saya udah saya diem di situ bang. Daripada saya dibilang gila lagi sama teman saya. Itu ngeliat anak kecil itu bang. Kayak gini ngobok-ngobok. Terus saya diem aja nunduk kayak gini nih. Lu anak-anak pada bengal, bercanda aja bang. Saya mah diem aja, kan saya tahu ya. Maksudnya saya tahu situasi nih, tempat yang mana kita bercanda, mana yang kita nggak boleh bercanda bang. Iya benar. Saya diem bang, nunduk aja bang saya bang. Gini aja. Baru, Rangga tumben gak bercanda. Iya kak, nggak apa-apa, saya gitu doang. Baru yaudah ayo kita lanjut ke ini, ke pos 2 jalan tuh. Nah itu pas kita mau jalan pos 2, saya masih nunduk gini kan. Saya kayak gini, nggak ada bang, hilang anak kecil itunya. Posisi jadi ini guru saya, di sini kolam nih, nah di sininya dia, jongkok tuh lagi gini-giniin air. Pas saya dengak mau jalan pos 2, nggak ada, kan mata sampai saya gini-giniin, masih ada. Udah tuh saya lanjutin lah, udah amat ah. Saya nyalain kan, sembari kayak gini jalan pegangan. Udah kanan kirinya kayak ini, maksudnya jalanannya kayak jurang model lah tuh bang, kayak nggak jelas lah, nggak tahu lah bang, pohon-pohon gede, gelap banget, gelap, gak ada sama sekali senter, cuma kita doang megang tuh. Oke, posisi mata kebuka ya? Kebuka, melek karena tadi udah dilepas. Kayak gini pegang nih, saya tengok gini aja. Saya paling belakang kan, nah pas pertengahan jalan pos 2 kayak ada yang gini, gitu. Iya, kayak orang manggil, kayak gitu bang. Nah sedangkan teman-teman saya ya udah pada jalan aja. Nah saya tengok kanan kiri nggak ada bang, sedangkan saya paling belakang ya kan. Kayak gitu. Udah nggak lama saya ngeliat di sini kayak orang pegang gitu. Merinding saya langsung gitu. Baru tuh saya di situ langsung merinding semua bang. Jalan saya dorong langsung, buruan jalannya gitu. Buruan, orang saya paling belakang takut bang. Ngeri bang. Namanya makhluk kayak gitu bang. Saya dorong buruan jalannya. Siapa sih jalan sendiri? Udah buruan, lu tukeran yang mau nggak di belakang? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau bang. Pada takut. Apalagi saya berin-berin aja udah tuh jalan. Nggak lama akhirnya alhamdulillah bang sampai pos 2 tuh. Jadi ada guru saya lagi kan. Jadi per pos itu gurunya beda-beda bang. Bukan yang satu guru itu, bukan ya. Pos 2 baru kita kayak duduk nih. Duduk jadi itu kayak ada tempat. Tempatnya kayak dari alas ini, pokoknya kita duduk di daun pisang bang. Lumayan gede sih. Saya sini duduk, sebelah kirinya kayak empang-empang situ. Empang. Duduk nih kita pada muter tuh. Bapak muter kita lingkaran kan. Duduk, jadi kita dengerin tausiahnya dia dulu. Ketika dia jelasin kita simak nih bang. Yang paling penting kita catat nih. Kita catat baru setelah dia udah ngejelasin, kita satu-satu presentasi apa aja yang udah dijelasin kan. Betul, saya diam aja. Berarti saya catat ya inti-intinya kan kayak dari tentang fikih nih, tentang kayak tata cara kita tayamum, wudu, itu kita harus pahamin bang. Jadi ngobrol lah, kita udah
semuanya kita udah dapat nilai, kan udah maju tuh satu-satu presentasi ngasih tahu ngejelasin. Kita lanjut bang, nggak lama kita lanjut lah, jalan lagi. Jadi yaudah hati-hati di jalan, guru saya ngomong kayak gitu. Oke. Iya, yaudah hati-hati jalan ya, jangan selengean gitu. Iya pak, makasih pak. Udah jalan kita bangun. Itu kenapa kita ke pos 3 jalannya blok bang, blok, batu-batu banyak banget, blok, udah gitu licin jalannya. Itu jalannya bismillah ya kan, kita pakai sendal jepit, jalan aja, tek 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 tek. Nah di samping ini kayak lewat seret aja, tuh ya, nggak tahu bang, kayak malu. Dari samping saya lewat, set ke depan, terus itu sampai kayak maksudnya kayak ada yang kayak pohon-pohon yang berdiri itu tuh apa goyang. Terus, nah, saya tetap memberanikan diri bang, karena di situ benar-benar banyak bang ujiannya gitu saya. Kayak lewat, nah. Tapi saya sekilas ngeliat dari sini, mata sini saya ya. Ekor mata ya? Ekor mata itu, dia sosoknya kayak gede bang, gede tinggi gitu. Kayak, saya cuma ngeliat kakinya doang nih, setengah badannya dia doang. Di situ bang. Nah sebelah kiri nih. Iya. Udah lah, saya jalan ke pos 3 itu, pos 3 lumayan sih jalannya saya. Karena blok juga sampai saya lepas sendal tuh. Oh dulu biar cepet aja jalannya lah. Lepas sendal malah tambah sakit ya kan. Iya, batu. Batu. Oke. Udah dah bodo amat aja, saya pegang aja sembari kayak gini kan jalan. Ngeliat. Saya sembari ngeliat kanan kiri. Nah kirain saya itu belakang pembina saya bang. Ikutan megang gini. Kayak ada yang megang saya kayak gini nih. Pas saya nengok, gak ada bang, gak ada sama sekali. Gak ada orang. Iya, kirain saya pembina saya yang maksudnya ikut gabung gini jalan. Kayak gini ngeliat gitu. Orang saya kerasa bang, belakang saya ada yang megang, kanan kiri kayak gini. Dua-duanya. Pas saya nengok itu nggak ada bang. Saya tukeran langsung paling depan lari. Udah tukeran paling belakang gantian lu. Lu kenapa sih muka lu panik banget? Udah lah, ntar aja gue ceritanya di tenda aja lah. Oke. Kok kalau cerita sini gue ngeri, saya gituin kan. Serius lu kenapa muka lu? Saya pucet bang, bibir saya. Orang perasaan saya ada yang megang kayak gini. Pas saya nengok itu nggak ada. Tinggal saya doang sendirian. Teman-teman saya di depan sini. Sampai pos 3. Di situ, jadi kita acaranya pas di pos 3 itu kayak kita sharing bang, apa yang kita dapat di pos 2 ini, sharing, kita ngobrol aja kayak biasa gini kan ngobrol. Nah, baru pas kita udah ngobrol, saya langsung nanya gini ke guru saya, Pak, saya mau nanya Pak, kenapa sih Pak saya tiap per pos itu ngeliatnya aneh-aneh aja sih Pak, saya gituin kan. Malah saya nggak ngelakuin apa-apa Pak, saya diem aja. Terus dia, udah kamu yang penting istighfar aja, istighfar. Emang saya juga emang dari tadi sini nungguin kalian ini, itu ada aja yang kayak iseng, kayak orang nangis, ketawa, begitu ngomong. Kita tuh bang. Berarti kita harus gimana Pak? Udah kamu jangan takut, beraniin aja, istighfar aja. Kamu ini maksudnya eskulerois, masa takut setan di sini digituin? Oke. Bener juga sih. Iya. Iyalah bener juga. Kamu eskulerois, kamu takut setan sih? Bener juga sih kan saya kan. Malah udah gitu kan kita punya apalan bang ya kan, masa kita takut. Tuh, yaudahlah, saya kasih nilai ya 80 aja, langsung kayak gitu bang, enak tuh gurunya tuh, untungnya guru saya ini enak, dia saya kasih nilai 80 aja, semuanya saya ratain. Ngapain tuh? Iya, cuma gitu doang bang, ngobrol-ngobrol doang, enak kan tuh. Jadi tiap guru kan namanya karakter berbeda ya bang ya, jadi kita ya udah kita jalanin aja gitu. Nah pas kayaknya pas pos 3 kita dapetnya guru yang kayak gitu enak, cuma ngobrol-ngobrol sharing gitu, dikasih nilai bang 80 aja lah. Udah kamu lanjut ke pos 4 ya, ya udah hati-hati jalannya soalnya becek juga kayak yang kamu kesini kata dia. Itu saya jalan pos 4. Pembina saya tuh katanya di depan dia, sama dia hilang-hilangan juga tuh. Saya cari-cari nggak ada, hilang-hilangan mulu, terus di belakang, terus di depan. Sudah sekarang dia sendiri. Oke. Pas pos 4 baru kita ini bang, tempatnya kayak saung tuh modelnya, kayak saung zaman dulu. Di situ kita nyari guru saya bang. Guru pada kemana sih? Jadi kita muter-muter situ tuh. Guru kemana ya? Nggak tahu dia ngumpet di belakang apa tuh kayak kecebong gitu, kayak gini. Saya senternya, lah ini kayak ada yang pakai peci nih. Saya gini-gini nih matanya nih, gini-gini. Wah ini dia pelakunya di sini. Ngumpet, bisa-bisa juga bercanda ya. Ngapain ngumpet? Ngumpet juga kayak gini biar nggak ketahuan kali ya. Padahal saya tahu saya gini nih matanya.
ngapain kamu ngumpet Pak? Saya gituin aja. Oke. Baru, woi, bapak, woi, kita datang, saya lari tuh. Lari, duduk. Saya bercanda. Pak, saya tahu Pak bapak ngumpet, saya pura bego yang nggak lihat. Saya gituin ya. Baru udah. Sekarang sini lanjutin surat pendek aja kata dia. Jus 30 kan saya belum sepenuhnya tuh jus 30 yang pos 1 kan. Udah tuh saya langsung hafalan surat apa ya, Anaba sama ini sama Anaziat tuh. Saya tuh apalagi itu kan banyak Bang, ada 40 ayat kalau nggak salah tuh. Shit, banyak juga ya. Ngapain ya Bang? Ngapain jadi kita Anaba setengah, Anaziat setengah Bang. Jadi biar kebagi waktunya biar cepet Bang. Karena kan posisi itu waktu udah mau subuh Bang. Iya. Ya udah jam setengah 3, jam 3 lah kurang lebih situ. Tuh kita hafalan. Nah udah pas kita hafalin, nah saya duduk nih terakhir nih. Saya diem ya sembari ngapain kan. Nah di sana itu kayak pohon-pohon pisang Bang. Di sebelah sana pohon pisang, pohon gede nih. Nah terus ini kayak ada, nggak tau lah kayak modelnya kalau dibilang kayak rumah-rumah zaman dulu sih Bang. Kalau dibilang, cuma ada satu doang di situ. Rumah zaman dulu satu. Tapi kayak ada kayak padi-padian ya kan. Nah, saya hafalan tuh sembari senderan gini ngeliat. Tapi mata saya ini kok kata saya kayak ada yang merhatiin ke saung yang kita tempatin di situ Bang. Posisinya tuh. Kok heran kayak ada yang merhatiin di saungnya. Pas nengok itu kalau saya bilang pocong sih. Pocong? Iya, dia kayak gini nih. Gini dari yang pohon pisang itu tuh. Kayak gini palanya. Di pocong. Jadi saya di situ udahlah mau gak mau Bang, saya ngasih tahu teman saya Bang. Saya giniin. Lu ngeliat gak? Oh yang di pohon pisang ada apa? Nggak ada orang. Nggak serius PG, gue nggak bercanda ini demi Allah. Saya gituin kan. Sampai saya nyebut Allah tuh. Demi Allah gue nggak bercanda, cepetan lihat. Nggak ada orang demi Allah. Oh ya udahlah saya diemin. Berarti emang saya doang nih yang lihat nih. Oke. Karena pocong tuh Bang, kayak gini ya. Ya udahlah bodo amat lah, saya hafalin buru-buru. Alhamdulillahnya udah kelar Bang. Kelar kita balik tuh. Udah pos 4 kan udah kelar tuh. Jadi pos 5 sampai pos 8 besok lagi Bang. Pas malam Jumat Bang. Oke. Kita langsung nih. Kita turun bareng kakak pembina sama guru saya. Ke tenda kita. Karena kan udah mau subuh. Jalan tuh. Anehnya Bang, setiap saya jalan nih sama guru saya. Itu gak ada gangguan Bang. Aman-aman aja? Aman-aman aja. Nah pas di situ temen saya nyeletuk. Wah gak seru lah. Gak ada yang ini, gak ada yang menakutkan gitu ngomong bahasanya Bang. Sembari jalan karena berani ada guru saya Bang ngomong kayak gitu. Saya diem aja Bang karena namanya saya sering dikasih digangguin gitu ya. Diem aja Bang saya. Belakangan itu jalan tuh. Itu lumayan jauh jalannya, turun mau nurun. Udah malah bebatuan belok kan. Ada yang ngepleset temen saya tuh. Pleset karena bener-bener licin. Iya, pelan-pelan kita jalan turun. Nah, sampailah kita tenda. Lalu katanya guru saya, udah dia ngomong ke kakak pembina nih, udah kamu istirahat aja, persiapan nih mau sholat subuh. Udah kita juga kasih tahu, Rangga sama teman-teman, ini ya persiapannya kan kamu pakai pada blok tuh, bajunya ganti katanya. Ini celana pada blok, saya pakai celana olahraga posisi. Langsung kita mandi subuh dingin banget Bang. Itu berembun malah, kayak asap, padahal mah embun. Gila, iya dingin banget. Tuh, mau nggak mau mandi saya tuh, dingin banget menggigil. Langsung minum ini kan biar nggak minum obat biar nggak masuk angin. Subuh tuh kita paling depan, langsung ada suara azan, langsung turun kita kan setim. Nah nggak lama itu anak-anak pada ramai di bawah tuh udah. Saya paling depan duduk ini diem aja, nunggu komat nih. Nah, teman saya disuruh komat, bukan saya kan. Teman saya suruh komat, sholat lah kita abis itu kita biasanya langsung lanjut lagi kayak wiridan, habis wiridan. Nah ini ada kayak tauziah lagi Bang, kayak pembinaan gitu kita dikasih tahu. Saya dengerin aja kan habis wiridan tuh dengerin tuh pagi tuh. Gak kerasa tiba-tiba di jam 7 aja Bang. Jam 7 kita makan lah. Habis makan udah tuh free tuh habis itu tuh. Pas hari Kamis ya kan. Langsung kita main bola lah, coba main bola. Tapi warung di mana kata saya kan. Warung di mana nih? Coba kita ke warung nah. Sebenarnya itu kita nggak boleh Bang, kayak kita nggak boleh keluar dari wilayah situ Bang. Nggak boleh ngelayap kemana-mana. Nah saya badung sama teman-teman saya Bang.
Deh cari bola yuk, kita keluar diem aja. Sepika kolam berenang sepika katanya. Mau mana kamu? Kolam berenang, mau berenang bilang tuh. Katanya kita keluar bang, keluarin wilayah situ yang kita tempatin tuh. Kita turun jalannya tuh. Kita turun di sebelah kanan itu kayak ada kayak padi, pokoknya beberapa warga kecil kayak semut kelihatannya bang, kecil. Kita paling atas pelosok itu, paling atas banget. Turun, nggak lama, capek banget jalan dari situ lah. Ya udahlah kita, pas sebelah kirinya kita maju dikit, ada air terjun. Air terjunnya jadi ini bang, enak bang, maksudnya air terjunnya itu ngalir sampai ke daratan. Jadi kayak ada alurnya dia. Banyak yang berendam situ bang, kayak katanya obat kata orang-orang situ. Dia tuh saya nanya kan, Bu, izin Bu, saya mau nyari warung di mana ya? Baru, A-nya emang orang mana katanya? A-nya orang mana? Saya orang Jakarta. Oh pantes. Baru warung di sana turun lagi tuh. Baru saya ketemu warung kan, saya cari bola, ada tuh alhamdulillah tuh. Beli bola satu, kita balik lagi. Nah jadi kita sempet di air terjun dulu nih, bentar sembari main lah, udahlah kita balik lagi baru main bola tuh sama teman-teman kan, anak-anak Ros yang lainnya tuh saya ajak, main bola weh. Kita ke lapangan main bola, gak kerasa udah jam 11 apa setengah 12 baru tuh si pembinanya panggil kan, udah mau juhur, udahan main bolanya tuh. Udah baru saya taruh kan, saya ke tenda dulu bentar bang, jalan bang, masih siang tuh, jam setengah 12-an. Jadi saya sembari persiapan juri itu saya sembari ngelamun aja bang, kayak ini bener kah sih ya, selama yang saya lihat beneran nggak gitu, makhluk kah bang, apa temen saya kok kenapa nggak ngeliat, kenapa saya doang gitu, mikir bang di situ. Ya udahlah saya bengong, sembari nyemil tuh saya tuh, sembari di tenda nyemil aja. Temen saya ngomong, lu kenapa sih bengong mulu? Nggak apa-apa coba, gue lagi nggak enak badan aja, sepika gitu, nggak enak badan gue. Udah lah, WG dipanggil sama itu guru, turun. Pokoknya kalau anak Ros itu harus paling depan bang, harus paling depan, karena kita ini bahasanya agama, masa paling belakangan, kita harus paling depan, kayak pemimpin bahasanya. Itu kasian tuh pas saya di aula itu anak-anak eksolanya pada masih di ini bang, masih kayak disuruh pembinanya pada blok-blokan lah apalah, pada ada yang kayak PMR ngangkat-ngangkat gitu. Saya doang yang paling anak-anak Ros itu paling rajin duluan tuh. Baru pas itu ya udah, nah kita sholat duluan, baru nggak lama mereka tuh yang sekolahnya pada nyusul. Kita karena makan duluan kan, kita tuh makan duluan. Saya ngobrol tuh sembari makan sama ibunya nih, yang penjaga tempatnya nih. Bu, saya mau tanya bu, kok saya setiap di sini ngelihat aneh-aneh mulu bu, sosok aneh-aneh. Emang A-nya di mana ngelihatnya? Saya baru pertama datang melihat pas saya di ayunan malam. Itu kuntilanak bu, kayak ada yang jemur baju, tapi saya lihat kuntilanak bu. Baru tuh kata dia, ya udah biarin aja katanya, emang itu penunggu situ katanya. Saya baru tahu tuh, ya udahlah biarin. Nah tapi anehnya saya pas nanjak ke atas ya bu ya, itu sosok aneh-aneh bu, bukan dia doang, bahkan saya ngelihat kayak ada pocong tuh yang di atas tuh, pos 4 tuh. Ibunya juga, ya jangan kaget namanya tempat begini katanya. Ya udah kan percaya, emang saya juga maksudnya ya emang tempat begini ya banyak hal-hal yang tak kasat mata bang. Iya. Baru pas itu ya udahlah bu, saya kan makannya udah kelar tuh. Ya udah bu, makasih ya bu, saya mau ke atas bu. Ke atas udah tuh kita masih kayak main gitar lah. Teman-teman saya ngomong nih kayak gini, lu tuh, Ram, ini malam apa Ram? Ini hari apa? Hari Kamis ya? Iya. Malam Jumat seru nih kayaknya gitu bang. Seru nih malam Jumat nih kayaknya. Ada pala buntung ntar nih kayak gitu, ngomong dulu nih bang. Segini aja, nggak usah ngomong kayak sih. Lu mah enak yang nggak ngeliat. Lu kalau ada yang ngeliat lu, ituin kan lu. Kasihan maksudnya. Udah tuh nggak lama, ya udahlah. Kita main gitar, terus ada yang mau berenang sama silakan aja, udah sok ya kan. Pada berenang tuh, pada basah kuyup semuanya udah. Kita langsung pas habis sholat asar, kita lanjut main bola bang, situ. Nah sedangkan yang eskul lain kayak dia pada nyantai-nyantai lah, ada yang di ayunan. Pokoknya
setelah masing-masing kegiatannya dia apa aja lah. Kalau saya kan emang bener-bener fokus ke kegiatan saya aja gitu bang, gak mikirin orang lain bang. Udah tuh saya main bola udah. Saya ngobrol nih sama kayak guru-guru saya kan. Pak, saya mau nanya Pak, apaan saya udah sampai mana sih gitunya. Ini Rangga kamu dikit lagi nih, kamu masih Anabe sama Anazat masih setengah kan? Ya bang, yaudah kamu lanjutin lagi kata dia, lanjutin nanti setoran ke saya. Udah tuh, pas itu yaudahlah. Yaudah Pak, saya izin ya Pak, saya lagi gak enak badan Pak. Bilang gitu saya kan. Kamu gak enak badan udah minum obat belum? Udah, yaudah kamu istirahat aja di tenda. Nanti kan kita malah persiapan kata dia. Udah tuh, pas maghrib kita makan bang. Makan dulu lah, pokoknya udah saya mikirnya makan dulu aja udah biar sehat kan. Terus makan dulu tuh. Sholat kita ketik. Nah pas ini nih bang, pas udah lewat isya, saya tumben bang kayak kok aneh aja ngerasanya tuh. Jadi teman-teman saya itu pada lagi ada acara di aula bang. Saya juga termasuk ikut juga dia ke aula nih. Pas udah habis itu ke aula, semua guru sama pembina ada tuh di situ tuh. Nah saya nekat bang, beranikan diri bang kayak udahlah kayaknya gue nggak ikutin gitu apa dengerin tausiah ini dah. Soalnya bener-bener gak enak bang. Jadi saya sepikir tuh ke toilet bang. Bu saya izin bu, saya mau ke toilet. Nah padahal saya di tenda, ke tenda, ke balik-balik lagi. Bu saya izin ya bu, yaudah sana. Jangan lama-lama, iya saya naik ke tenda tuh jalan. Sendirian itu posisi bang, saya sendirian. Gak ada satu orang pun di atas, saya doang. Itu tuh saya diem bang. Saya sembari selimutan kan. Saya mikir, oh iya kan di tas masih ada cemilan nih. Itu tuh saya buka pintu yang tenda itu kan sarung itu saya buka. Saya sembari melongo bang, kayak makan. Gini aja. Nah gak lama, saya ngeliat sebelah kiri nih kan dia pohon gede banget tuh. Kata saya, lah ini kok kucing gede banget bang. Apa? Kayak kucing. Kucing gede banget. Kok kucing gede sih? Saya baru nih kok kucing ada emang segede ini ya kata saya kan. Saya liatin terus. Oh lama-lama kucing gak deket ke saya bang. Katanya pas itu tuh kayak harimau bang. Harimau putih tapi bukan harimau bener, kayak sosok gaib gitu harimau loh. Dia ngomong wow gitu. Nah pas itu saya langsung bener-bener udah bang turun bang, panik. Saya paksain diri. Saya padahal gak enak banget tuh. Saya paniknya udah turun gara-gara ngeliat itu. Sekiranya saya kucing katanya harimau. Ngomong wow. Saya mikir, oh ini malam Jumat ya kenapa gue ke atas sendirian ke saya. Saya mau gak mau ke aula lagi sampai kelar dengerin. Dia tuh pas acara kelar tausiah kita naik ke atas. Nah saya tidur di situ bang, posisi bang tidur. Di mimpinya yang harimau itu saya bang. Di mimpinya bahasa Indonesianya kayak gini bang, ngomongnya dia kayak bahasa Sunda gitu, tapi yang saya nge itu bahasa Indonesia ya. Kata dia, kamu kenapa pergi ada saya gitu ngomongnya. Saya kan di sini nggak jahat sama kamu, bahkan saya mau ibaratnya ikut saya bang, mau ikut saya, mau ngejagain saya. Jadi selama ini kayak sosok-sosok yang lain, sosok lain itu nginin saya, mau ngejahat saya, si sosok harimau ini yang ngelindungin bang. Kayak gitu. Ingin jadi kodam. Iya, nggak tahu. Iya jadi kayak gitu. Saya nggak tahu ya orang saya mimpinya kayak gitu. Kenapa pergi? Karena kan saya pengen ikut kamu apa ngejagain kamu. Nggak perlu takut ya orang namanya kita. Takut gimana sih mau dipaksain? Itu harimau yang ngomong? Harimau bang. Jadi dia wujudnya kayak berubah kayak kakek bang. Kayak kakek tuh. Baru tuh ya udahlah. Gak lama bangun tuh jerit malam bang. Ini hari terakhir nih jerit malam nih. Jerit malam hari terakhir. Kita kan ngelanjutin masih ada 5, 6, 7, 8 tuh pos ya. Itu kita bangun persiapan tuh. Jadi kita kemarin pakai baju olahraga, sekarang pakai baju putih tan panjang sama celana training. Itu udah kita jalan. Jadi kita dari awal lagi tuh dari pos 1 jalan nih ke arah pos 1 menuju pos 1. Ya aman lah pos 1 kita jalan terus. Jalan sampai ke pos keempat, kita sampai lah ke pos 4. Itu saya bilang gini bang, berhenti dulu bang kan. Lalu berhenti dulu lah, capek ya kan namanya nanjak. Lalu berhenti dulu capek, istirahat dulu ya istirahat. Kakak pembinanya juga sama, kayak ini istirahat dulu aja biar enak. Kita kan mau ke pos 5 tuh. Nah, jadi teman saya ini kayak ada yang buang Jadi teman saya ini kayak ada yang buang air kecil. Nah, kak saya izin kak buang air kecil kak. Nah yaudah tuh, dia jalan ke sana tuh.
jalan ke sono, kirain saya itu teman saya tuh belum pulang bang. Kirain saya maksudnya dia habis buang air kecil nih, belum pulang, maksudnya belum balik lagi ke saya gitu, ke tempat saya. Oke. Nah, tapi saya ngelihatnya dia masih di sono. Nggak, perkiraan teman saya yang tadi buang air kecil itu udah balik. Kayak menyerupai, Bang. Kayak menyerupai di situ tuh. Ah, ya udahlah. Kita lanjut aja udah, biarin lah. Saya namanya udah nggak tahu lah, Bang, pikirannya udah pasrah aja lah. Lanjut ke pos 5. Pos 5 itu jadi itu kayak ada kuburan, Bang. Kuburan. Jadi di situ ada kuburan satu biji. Jadi kita ziarah di situ, Bang. Oke. Ziarah sama guru saya tuh. Jadi guru saya udah nunggu di sono ziarah. Kuburan ziarah, kita tawasulan tuh di situ tuh. Tawasulan sampai lama, malah banyak nyamuk lagi ya kan. Sononya lagi maju dikit tuh ke kolam belut. Kolam belut. Iya, belut dong berarti. Iya, kolam belut, Bang. Ada kolam belut ya, serius. Jadi ini makam kayak nggak tahu, kalau dibilang mah katanya sih makam sesepuh situ bilangnya. Oke. Sini nih. Nah, soalnya kolam belut. Nah, teman saya nangkap belut habis selesai tawasul. Habis selesai tawasul nangkap belut ada aja. Ini pada nyebur blok kayak petani, Bang. Jadi blok-blokan. Ya Allah ya Rob, kata saya, astagfirullah. Belutnya sampai bawa ke tenda, belut ya. Iya, sampai bawa ke tenda, belut. Iya, di pos 5 tuh. Udah tawasul keluar, nangkap belut. Sampai nyari tempat situ, jadi kayak ada ember apa? Kayak gayung bekas. Itulah gayung bekas. Sampai taruh gayung di bawah-bawah sepanjang jalan pos itu. Kakak pembinanya gimana tuh? Hah? Kakak pembinanya. Ya udah dia main, namanya juga kata pemimpin orang-orang spesial, biarin aja lah udah lah. Iya, jalan sampai ke pos 6. Pos 6 kita ngelewatin kuburan juga, ada kuburan. Pos 6 itu di jalan ngelewatin kuburan. Nah, di mana di situ? Jadi kita itu, Bang, kayak main petak umpet iya kalau dibilang petak umpet. Petak umpet. Iya, Bang, jadi kita kalau mau dapet nilai itu kakak pembinanya itu ngumpet, Bang. Jadi kan kita udah sampai pos 6 nih. Nah, kakak pembina itu ngumpet, Bang. Pokoknya siapa yang nemuin kakak pembina ini duluan, itu dia nilai bagus, gede. Saya nggak tahu tuh di situ permainannya. Aneh, Bang. Oke. Nah, udah tuh anak-anak pada nyari dia. Pokoknya kayak saya tutup mata dulu nih. Si pembina ngumpet tuh, nggak tahu kemana ya kan. Nah, jadi si kakak pembina itu dia kayak yang bawa nilainya gitu. Nah, guru saya udah lepas. Saya nyari muter-muter, Bang, situ nggak ketemu-temu. Nah, pas saya nyari jadi mencar tuh, pada nyari kan buru-buru. Nggak taunya pas kita udah itu, saya ke kiri, Bang. Nah, teman-teman saya pada ke sana tuh. Saya sebenarnya saya kan pengen buang air kecil tuh. Jadi saya berani diri, Bang. Saya buang air kecil di dekat pohon gede. Oh, gede banget, pokoknya sih pohon gede banyak banget situ. Saya buang air kecil kan, numpang ya. Mau buang air kecil yang diganggu. Terus saya buang air kecil lah, diem aja. Pas saya bengong gini kan, itu, Bang, yang kayaknya yang saya lihat di pos berapa gitu. Sosok itu baru nampakin diri, Bang. Gede tinggi yang hitam. Nah, itu jadi tangannya panjang tuh. Tangannya panjang terus kayak mata merah nih, berbulu. Oke. Serem banget situ, Bang. Baru tuh saya bener-bener mau pingsan tuh, bener-bener Bang, orang depan saya gimana? Oke. Ya Allah, udah lemes bener, udah gemeteran aja. Saya buru-buru aja langsung lari. Nggak lama teman saya yang nemuin, jadi udah susah payah nyari nilainya sama semua. Cuman bohongan doang, kayak sampai nemuin paling yang nemuin pembinanya paling cepet nilai gede, nggak taunya udah nemuin sama semua nilai ya. Tadinya mendingan nggak usah. Ini namanya kayak kewajiban, Bang, dapat nilai. Pos 6 tuh. Baru tuh udahlah, guru saya malah diem aja. Saya ngomong aja sama guru saya, Bang, pas di situ posisi. Pak, saya di sana, Pak, lagi buang air kecil, Pak. Terus, emang apa? Itu sosok gede tinggi banget, Pak. Matanya merah. Tapi anehnya, kukunya panjang, Pak. Dia berbulu. Ada apa emang? Ya saya nanya gitu. Kenapa? Dia malah ngeselin, Bang. Malah bercanda terus. Kenapa emang mulu? Enggak, Pak, saya kan butuh pendapat, Pak. Siapa tahu Bapak tahu ya kan? Udah biarin aja. Nggak usah diiniin kan. Udah yuk, lanjut aja pos 7 tuh. Nah, jadi di pos 7 ini kita sengaja diputer-puterin, Bangnya. Nggak taunya di situ
kosong, nggak ada siapa-siapa di pos 7 tuh. Jadi nggak ada gurunya, jadi yang nggak ada guru di pos 8. Oke. Nah, jadi kita muter-muter, lama sekali muter-muter situ. Udahlah capek baru tuh saya istirahatkan sama teman-teman saya. Istirahat dulu ya, udahlah nggak usah buru-buru lah kata saya. Kayak gini mah capek banget loh, tumben nih hari terakhir capek kan, nggak usah buru-buru, santai aja. Nah, si pembinanya baru tuh kayak ngobrol-ngobrol tentang kayak apa sih ya? Oh iya, sholat, kamu tahu nggak tata cara sholat atau apa gitu? Nah, saya jawab aja, tahu lah. Saya belajar, makanya saya tahu gituin tuh. Saya udah bener-bener capean bang, takut juga ya kan. Nah, si kakak pembina tiba-tiba ngomong gini bang, pas lagi santai. Enggak, lu ngelihat ini nggak yang sosok gede tinggi? Iya, emang kenapa kak? Gue juga ngelihat, dia bilang gitu tuh. Gue juga ngelihat. Beneran kak, pas saya gitu, beneran kak, lu diliatin? Iya serius. Di pohon gue di situ, di sama berarti kayak saya di situ. Baru tuh gak lama, kayaknya saya mikirin kayaknya nunggu sini dah kayaknya. Apa jangan-jangan gara-gara saya bawa kecil di situ kali tempatnya ya kan? Ya kita mah nggak tahu ya. Kan saya udah numpang tuh, udah tuh muter-muter, nah nggak taunya kita jalan di pos 7. Nah ada tuh jalur evakuasi bacanya yang udah ditempelin sama ini ya guru-guru lah. Kita ngikutin jalan itu tuh, jalan itu muter, gak taunya kita sampai di pos 8 tuh. Terakhir tuh pos 8 kan. Baru pas di pos 8 kita ini bang, di sini yang lebih parah bang. Tempatnya sama kayak itu, di saung-saung duduk. Nah di mana sih situ? Di saat itu saya hafal surat panjang tuh Al-Baqarah. Surat panjang hafal Al-Baqarah, pas saya ngapal itu, jadi di sana itu kayak ada orang bang, 3. Di mana? 3 orang di depan sini, depan saya sono. Di sono agak jauh tapi dia kan saung saya nih, di sono dikit dia. Oke. Nah itu dia pakai baju pramuka bang, kayak baju pramuka. Tapi anehnya, yang saya aneh ya, dia itu kayak orang Belanda bang. Orang Belanda? Kayak orang Belanda, bule, putih bersih, terus rambutnya ini kayak orang Belanda, kayak orang luar. Jadi dia kayak berhadapan-hadapan gini bang. Dia kayak lagi diskusi di situ. Oke. Nah, tahu teman saya ngeliat atau saya doang nih? Saya tanya dong, lu ngeliat ada orang anak pramuka nggak sih di situ? Dia bilang nggak ada. Tuh, wah kayaknya gaib lagi, saya bilang tuh. Jadi dia kayak diskusi. Nah pas saya liatin gini aja. Katanya pas yang di samping sana, itu kepala langsung darah semua bang. Darah. Anak itunya langsung kayak nunjukin wujud aslinya, darah semua langsung. Udah lah mau nggak mau. Langsung diem aja gini, saya apalan tuh sampai nggak fokus bang. Ulang lagi salah sampai berapa kali maju saya itu hafalan. Akhirnya setelah saya udah bisa nih hafalannya kan, saya berikan dia, udah pak, saya duluan pak, biar cepet kelar kan. Saya hafalan udah tuh. Jadi udah gitu habis hafalan, jadi di situ ada kayak ada kolam bang, kolam. Jadi kayak kita dapat penghargaan dari guru kita nih, yang ketua sekolah nih. Jadi kita dapat kayak bros gitulah, bros. Jadi kalau kita dapat itu, jadi kita bisa buat nanti ngajar ke adik-adik kita nanti, iya adik kelas kita nanti. Jadi itu kayak ada kolam, kita suruh merem bang, merem. Jadi diaurin, dilempar ke kolam itu. Kita pada nyebur, berenang, nyari, ngobok-ngobok gitu. Terusnya. Itu kita nyari, bewok lah, begini yuk. Itu, saya dapat kan, saya dapat pak, yaudah kamu naik. Nah udah dapat semua, kita turun tuh dari pos 8 ke pos 1 itu bang, jalan bang. Jauh banget tuh. Nggak jauh-jauh lagi bang. Pada gemeter kaki. Ya Allah, gimana bang? Tapi yang saya aneh tuh kalau setiap ada guru saya nggak pernah ada gangguan bang. Gitu. Itu tuh dari pos 8 sampai pos 1 mau subuh baru sampai saya tenda. Itu hari terakhir tuh. Nah udah kelar kan. Saya udah persiapan. Saat subuh. Nah paginya langsung kita, karena hari Jumat kan kita udah pulang bang. Mau pulang. Rapi-rapi nih kita nih, rapi-rapi. Gak lama itu dibawa anak cewek nih, tenda PMR. Teriak bang, wah gitu. Ayo minta tolong, iya. Gue tuh saya kaget, apa nih? Saya lihat di bawah rame, nah saya turun. Turun tuh anak PMR kesurupan bang, kayak kesambet. Mata gini aja nih, ngeliatin gini, matanya. Serem banget bang. Saya lihat dong kan, nah saya masuk tuh di situ. Masuk baru
saya liatin gini. Dia tapi pas ngeliat saya liatin gini, dia langsung kayak gini bang, ngelengus tuh. Kenapa tuh? Oh iya katanya, serem banget nih orang ya. Katanya. Makanya dia kayak gini, serem banget ya orang ya katanya. Baru. Di situ parah tuh. Terus. Pas udah saya lihat dia ngelengus, saya soal bisa aja kan, namanya saya punya amalan nih, agama ya kan, kita punya baca Quran. Saya gini ya si anak ininya rame tuh, kamu dari mana sih asalnya, saya gituin. Dia ngomongin bang, kamu tidak perlu tahu saya siapa gitu. Sombong juga itu setan. Iya, kamu tidak perlu tahu saya siapa. Maksudnya saya di tuh baru, yaudah gini aja, kamu mau secara keluar baik-baik apa secara kasar, saya gituin aja kan. Oke. Malah udah kamu nggak bakalan kuat ngeluarin saya sih digituin bang. Wih, sombong juga ini kan saya kan. Wih, baru udah gini aja caranya biar bisa keluar, gini, panggil guru aja. Saya gituin, panggil guru aja. Saya gitu, Bukan lu berarti yang keluarnya. guru saya langsung masuk. Ada apa? Pak, biasa Pak, ini sambet kayaknya Pak. Oh iya, dibacain yang guru saya gini. Terus pas sadar langsung gini bang, langsung kayak orang tuk gini. Lu ngapain sih tenda gue rame-rame? Lah ngomong kayak gitu bang. Nah kan dia kesurupan. Iya, dia nggak sadar. Taunya dia tidur. Oh. Lu ngapain sih anak cowok di tenda gue rame-rame? Lu kesampet. Lu ditolongin marah-marahin orang lagi lu. Baru, udah. Gue tenda cewek nih. Udah itu siap-siap aja udah langsung ke atas. Prepare ngambil tas kan, kayak mau pulang kampung tuh. Kita balik kampung ya. Turun bawa-bawain tas di lapangan. Kita dikasih arahan, udah satu-satu naik ke mobil bis, hati-hati ya. Ya Pak. Jadi saya pamit dulu sama yang ini nih, yang Penjaganya. Ya. Bu, makasih banyak ya Bu. Saya udah maksudnya berkenan boleh di sini, tempat di sini gitu. Saya jadinya tahu situasi sini. Jadi bagus juga sih Bu tempatnya, saya gitunya kan. Oh iya, kapan-kapan kesini lagi ya, katanya. Kapan kesini lagi? Iya, insya Allah Bu, kalau masih ada umur, saya gituin panjang umur ya kan. Betul, saya salim semua tuh. Guru-guru saya juga pada pamitan kan semuanya. Jadi kita ke mobil bang. Pas ke mobil udah kita situ udah gak ada gangguan bang. Okay. Pas kita keluar turun, udah pas itu balik. Selang berapa lama kita nyampe ke sekolah itu sore. Karena kan kita siang pulang, sore lah kurang lebih sore. Itu macet di jalan bang. Enggak sholat Jumat bang? Enggak bang, kafir kayaknya mah. Orang pulang siang. Parah juga ya. Pulang siang bang. Emang nggak mampir lu di pinggir jalan? Enggak, udah supirnya gas-gas aja. Enggak ngerti orang Islam apa-apa, tahu udah. Enggak sholat Jumat bang, udah nyampe sore mau asar. Karena macet kan, udah tuh kita turun di itu baru. Saya telepon orang tua kan, minta jemput sampai rumah, alhamdulillah nggak ada apa-apa bang di situ. Oke, dan semua itu Bu, ya aman-aman aja ya? Aman-aman aja pas kita pulang. Oke. Kacau juga sih nih Rangga ya. Ini Bang. semua yang lu alamin kan sempet lu ceritain sama kakak pembina ya? Iya. Nah, ketika lu masuk lagi ke sekolah, lu sempet cerita nggak sih? Saya Ya? ceritanya paling saya kalau cerita itu ke guru saya doang bang, guru yang rohis bang. Iya, maksudnya tanggapan dia itu seperti apa? Baru dia ngomong di sini, baru ngomongnya kayak dia baru ngasih tahu bang, nggak taunya nih. Jadi di sana dia nggak mau ngomong, katanya kenapa kamu diliatin sama sosok-sosok gituan terus? Iya, di beberapa pos lah ya. Iya, dibandingkan antara teman-teman kamu. Saya penasaran, kenapa sih pak gitu kan? Penasaran saya jadinya. Apa muka saya serem apa gimana? Iya, baru saya bilang ya, kenapa pak saya? Kamu itu soalnya anaknya beda dari yang lain katanya. Bedanya apa tuh? Kayak maksudnya saya tuh kayak peka orangnya bang. Kayak hal kayak gitu saya peka orangnya. PK. Iya, PK. Sensitif. Oh, sensitif. Iya. Kata guru nih. Iya, saya di situ baru kaget. Emang iya apa ya? Tapi sedangkan teman-teman saya pada nggak lihat bang, pada nggak tahu. Tapi saya doang yang benar-benar diiniin itu. Maksudnya temen lu nggak ngeliat buta atau gimana? Ngelihat tapi kagak ngelihat sosoknya. Oh, oke. Gitu. Saya doang gitu yang lihat. Anehnya. Makanya saya beda dari yang lain. Saya pikir kan saya autis kali ya. Terus tanggapan guru gimana? Ketawa malah kan. Enggak pas serius pas saya pak gitu. Enggak emang kamu bisa peka orangnya sama Spesial gitu ya. Sosok sama kayak gini kamu mesti peka ya gitu lah kata dia ngomong. Oh ya udah berarti selama ini saya ituin
saya ini ya, maksudnya kayak jaringannya tuh kencang gitu, kuat. Dibandingkan kayak anak yang Telkomsel lain, gitu ya? iya. Bener sekali tuh. Baru, udah Pak, makasih lah, udah saya langsungin aja. Lu nggak sempet cerita nggak tentang sosok harimau? Yang macan itu tuh. Di situ. Sama guru. Saya nggak sempet nanya sih Bang kalau di situ. Kagak sempet, udahlah namanya capek Bang. Capek di jalan juga Udah sih. pas masuk sekolah sempet cerita nggak sama Saya? guru? Nyari Enggak, ngasih apa ya, kayak bisa dibilang pencerahan lah. Oh, pencerahan gitu. Kalau kayak butuh, misalnya kayak kasih pengetahuan gitu ya. Iya, sama guru sempet cerita. Saya nanyanya ke ada guru saya yang maksudnya yang lebih paham dengan dunia kayak gitu Bang. Saya nanya. Spiritual gitu. Iya. Sama dukun. Enggak, dia guru-guru Oh, guru. agama. Tapi dia tahu Bang, paham tentang Oke. kayak gitu. Saya nanya tuh, Pak, saya nanya nih. Saya kan lagi di sana itu ada acara orgap itu. Saya lagi duduk di tenda Pak, malam tuh. Saya sembari makan, tapi itu kayak ada sosok harimau ngedeketin saya Pak. Tapi pas saya itu saya lari posisi di situ karena saya takut. Iya. Nah, nggak lama pas saya tidur, dia datang di mimpi saya berubah jadi kakek-kakek. Iya. Katanya ngomongnya jangan takut, ada saya kan yang ngelindungin gitu. Nah, katanya guru saya ini itu maksudnya dia yang suka sama saya Bang, kayak mau ngejagain saya selama saya di situ. Oh, lu disukain sama macan? Iya, nggak tahu cewek kan disukain macan. Iya, harus Iya. cewek ya? Iya, aneh Bang. Makanya yang bener sih Pak, saya kan maksudnya nggak terlalu ini ya. Yang bener sih Pak, iya. Maksudnya katanya dia itu mau ngejagain saya Bang. Maksudnya biar dari hal-hal yang negatif itu jadi kayak maksudnya modelnya dia ngelindungin saya lah. Ngejagain dari hal-hal yang kayak gitu. Si harimau. Iya, si harimau Melaya. Pada siar gitu, Pak. Oh iya. Nah, yang jadi pertanyaan gue nih, Tangga. Pas di pos berapa gitu gue lupa. Ketika ada satu makam, nah lu disuruh berdoa. Iya, tawasul. Iya, tawasul. Nah, itu kan beberapa temen lu itu kan nyari belut. Iya. Jadi pertanyaan, belut itu kemana? Belucu itu di bawah Bang. Jadi kan kita tawasul dulu nih. Iya. Tawasul, udah kelar nih tawasul nih. Kita kan ngelanjutin ke pos berikutnya kan. Nah, teman saya pada ngambil belut. Nah, Belut taruh di kayak tempat gayung gitu, gayung oke, kan bekas. udah kelar tuh, Iya. turun ke bawah. Udah turun ke bawah, itu sampai dibawa ke itu belutnya. Jadi dimainin Bang, di gini dimain-mainin. Oh, nggak dimakan? Enggak, udah dimainin malah tinggal di tenda malahan. Belutnya? Iya, malah dibuat nakut-nakutin orang. Gitu. Kok nggak jelas. Siapa nggak dibakar aja itu belut? Orang belutnya masih kecil Bang. Semana? Segini paling lah. Itu mah gede anjir. Segini, gede segini Bang. Bisa buat Iya. orang iya. Lah kan segini sama aja. Pik, ini mah. Pik. Segini baru boleh lah kita jos makan. Oke. Orang itu tenda tinggalin. Oke. Nah, ketika lu sampai di rumah, lu sempet nanya nggak sama orang tua? Bu, Pak, maksud Rangga di tempat waktu di Bogor ini Rangga ngalamin kejadian hal-hal seperti ini gitu. Saya nanya, tapi orang tua jawabannya dia kayak mengalihkan aja gitu Bang. So, Mengalihkan gimana? ya udah sih, namanya dunia itu kan kayak hidup itu berdamping-dampingan Bang. Kadang kita itu harus tahu, makanya kita harus tahu situasi kayak di saat kita bercanda atau apa, kita harus tahu tempat Bang. Oke. Kayak kan tempat kita emang tempatnya para sosok gaib Bang katanya. Jadi kita kalau ketemu kayak itu ya udah istighfar aja, sholawat jangan lepas gitu Bang, pesan orang tua mah gitu doang. Tapi lu ketika di rumah lu kan ngaji nggak? Ngaji. Nah, lu sempet nanya nggak sama guru ngaji lu ketika tentang sosok-sosok apa yang lu lihat itu? Jawabannya sama sih Bang, kayak guru saya yang di sekolah. Jadi kayak dia mau ngelindungin saya aja dari hal-hal yang jahat atau negatif gitu Bang. Jadi makanya dia kayak datang ke mimpi saya, gara-gara pas itu dia sayanya kabur. Oke, coba bentar dah. Oh iya, berarti bener di belakang lu ada sosok kakek-kakek yang melindungi lu. Oke nih, Rangga, sekali lagi terima kasih nih Rangga. Sama-sama Bang. Ini pengalaman pertama lo. Ya, pengalaman saya pertama lagi orgap sih di orientasi gabungan. Selebihnya mah masih banyak saya pengalaman lain Bang. Oke, ini waktu sekolah. Waktu sekolah, Sekarang masih sekolah nggak? udah lulus lah Bang. Udah lulus ya? Berarti udah kerja? Untuk saya sini sih belum. Oh, Bantuin orang tua aja. bantuin orang. Bantuin orang tua. Bukan jadi pengacara? Enggak, saya nggak mau. Emang kenapa? Pengangguran banyak acara kan.
Oke, Rangga, sekali lagi terima kasih nih. Semoga lancar rezekinya dan Amin. cepat dikasih pekerjaan ya. Amin ya Bang. Selalu disehatkan badannya. Amin. Oke, Rangga, sebelum mengakhiri cerita pada malam kali ini, punya pesan nih buat teman-teman yang nonton kisah lu pada malam kali ini. Pesan saya sih sebenarnya dimanapun kita berada kita harus jaga attitude kita Bang. Entah kita mau di suatu kayak tempat kayak kita tempatin itu organisasi apa di bukit atau di jalan atau manapun, pokoknya kita harus punya attitude lah kita pakai Bang. Iya. Sama bismillah lah ya. Ya bismillah sama sholawat jangan lepas. Sama assalamualaikum. Nah benar Bang. Oke. Sekali lagi terima kasih, Rangga. Sama-sama Bang. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.